Pada dasarnya, perilaku perundungan bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pola asuh orang tua yang cenderung tidak sehat. Anak jadi memiliki rasa percaya diri yang rendah. Orang tua yang sering bertengkar di rumah sebelumnya pernah menjadi korban bullying hingga memiliki keinginan untuk balas dendam. Ada juga penyebab lainnya seperti ingin diterima dalam lingkungan pergaulan, cemburu terhadap orang lain, serta kesulitan bersosialisasi. Pada dasarnya perundungan dapat berdampak negatif bagi mereka semua yang terkait, baik itu korban, pelaku, dan lingkungan sekitar. Dampak psikologis perundungan dapat menyebabkan korban mengalami stres, depresi, trauma, rendah diri, bahkan hingga membenci diri sendiri. Perundungan juga dapat menyebabkan pelaku mengalami gangguan kepribadian, agresivitas yang tinggi, hingga kurangnya rasa empati. Perundungan juga dapat menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tidak nyaman, tidak aman, dan tidak harmonis. Sementara itu, dampak sosial perundungan dapat menyebabkan korban mengalami isolasi, kesulitan berinteraksi, konflik, kekerasan, hingga diskriminasi. Perundungan juga dapat menyebabkan pelaku menjadi tidak disukai, tidak dipercaya di lingkungan, tidak dihormati, hingga tidak memiliki teman. Dampak lain dari perundungan juga bisa menyebabkan lingkungan sekitar menjadi terpecah belah, tidak ada solidaritas, dan tidak ada lagi toleransi. Pada lingkungan sekolah, perundungan dapat menyebabkan korban mengalami penurunan prestasi, motivasi, kreativitas, bahkan produktivitas. Perundungan juga dapat menyebabkan pelaku mengalami masalah disiplin, absensi, keterlambatan, hingga pemecatan. Perundungan juga dapat menyebabkan lingkungan sekitar menjadi kurang berkualitas dan kompetitif. Perundungan bahkan dapat berujung pada hal-hal yang lebih tragis lagi seperti bunuh diri. Menurut data WHO, sekitar 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya di dunia, di mana salah satu faktor penyebabnya adalah perundungan. Upaya penghapusan perundungan dalam dunia pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Perlu implementasi kebijakan yang konkret dan penegakan aturan yang tegas agar perundungan tidak terus berulang. Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat sepanjang tahun 2023 setidaknya terjadi 30 kasus perundungan di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat 9 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang menandakan aturan yang dibuat belum sepenuhnya terrealisasi dengan optimal. Dari 30 kasus di tahun 2023 tersebut, setengahnya terjadi di jenjang SMP, 30% terjadi di jenjang SD, 10% di jenjang SMA, dan 10% di jenjang SMK. Jenjang SMP paling banyak terjadi perundungan, baik yang dilakukan oleh peserta didik ke teman sebaya maupun yang dilakukan oleh pendidik. Pemirsa, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan kasus perundungan. Salah satunya adalah dengan mendorong para siswa untuk berbicara mengenai apa yang mereka lihat atau mereka ketahui terkait kasus perundungan. Mereka bisa berbicara kepada pihak keluarga, kepada pihak sekolah, atau bahkan kepada pihak kepolisian. Ingat, perundungan bukan hanya masalah yang berada di belakang pagar sekolah, namun menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menghentikan kasus perundungan di anak-anak remaja kita. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Faris Hasni pamit undur diri, stop perundungan dan salam presisi.